Reaksi Isa Warts selepas mencetak gol kemenangan timnas wanita Indonesia. Isa Warts mendapatkan debut yang manis setelah dia menjadi pencetak gol kemenangan timnas wanita Indonesia. Federasi Sepak Bola Malaysia disanksi FIFA, dan yang paling menyedihkan, timnas Malaysia, Harimau Malaya, bisa-bisa gak boleh main di level internasional. Isa Warts mendapatkan debut yang manis setelah dia menjadi pencetak gol kemenangan timnas wanita Indonesia. Isa Warts menjalani debut di timnas wanita, mencetak satu-satunya gol kemenangan Garuda Pertiwi. Bertekad mengulangi torehan itu melawan Pakistan. Isa Warts tampil sebagai bintang kemenangan timnas wanita Indonesia ketika mengalahkan Kirgistan 1-0 dalam matchday pertama grup D kualifikasi Piala Asia 2026 di Stadion Indomilk Arena. Warts merasa senang dengan gol pertamanya untuk Garuda Pertiwi, dan berharap bisa melanjutkan torehan itu di dua laga berikutnya. Duel melawan Kirgistan menjadi debut Warts bersama timnas wanita sejak menjadi warga negara Indonesia, WNI, beberapa waktu lalu. Selain Warts, 3 pemain lainnya juga menjalani debut, yakni Felicia Dezeu, Emily Nahon, Isa Warts, dan Iris Dero. Pemain berusia 20 tahun ini mengaku sempat tegang pada laga perdananya ini, namun akhirnya sumringah karena bisa menyumbang gol kemenangan. Warts berpeluang kembali memberikan kontribusi bagi timnas wanita ketika menghadapi Pakistan dalam matchday kedua di Stadion Indomilk Arena, untuk menjaga peluang lolos ke putaran final di Australia pada tahun depan. Federasi Sepak Bola Malaysia disanksi FIFA, Harimau Malaya bisa-bisa gak boleh main di level internasional. Sanksi ini menjadi pukulan telak bagi masa depan sepak bola Malaysia. Rencana membangun tim nasional berbasis pemain diaspora hancur. Akademi-akademi sepak bola kehilangan minat peserta dan sponsor besar. Sepak bola Malaysia akan dilarang ikut kejuaraan FIFA. Timnas Malaysia saat ini tengah berjuang di kualifikasi Piala Asia. Jika Malaysia mendapatkan sanksi, otomatis akan tersingkir dari ajang ini. Ada juga beberapa kejuaraan yang tengah dipersiapkan Harimau Malaya. Ada AFF U23, SEA Games, dan Piala AFF Senior. Untuk semua laga itu, timnas akan dilarang ikut. Maka dipastikan ini menjadi sejarah kelam bagi sepak bola Malaysia. Mengacu regulasi FIFA mengenai perpindahan asosiasi pemain, terdapat 2 jalur utama yang memungkinkan seorang pemain membela federasi sepak bola negara lain. Pertama, residensi, yaitu pemain harus menetap di negara tersebut selama minimal 5 tahun berturut-turut setelah menginjak usia 18 tahun. Kemudian garis keturunan, artinya, pemain memiliki hubungan darah hingga generasi ketiga, yakni dari orang tua atau kakek neneknya. Pada kasus Garsis, jalur residensi tampaknya tidak berlaku. Doa belum pernah bermain di Liga Malaysia, maupun tinggal lama di negara tersebut. Harapan satu-satunya terletak pada jalur keturunan, namun inilah yang justru menjadi sumber keraguan publik. Garsis disebut sama sekali tak memiliki darah Malaysia. Timor Leste pernah disanksi pada tahun 2017 karena kasus serupa. Situasi ini mengingatkan pada skandal naturalisasi Timor Leste pada 2017 lalu. Saat itu, FIFA dan AFC menyatakan 9 pemain naturalisasi Timor Leste tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Akibatnya, Federasi Sepak Bola Timor Leste dijatuhi sanksi berat. Mereka dilarang ambil bagian dalam kualifikasi Piala Asia 2023 dan diwajibkan mereformasi sistem perekrutan pemain asing. Kekhawatiran serupa kini muncul di Malaysia. Jika proses naturalisasi Garsis tidak dilakukan secara transparan dan taat regulasi, bukan tidak mungkin Malaysia berisiko menghadapi konsekuensi serupa. Jika FAM mendapatkan sanksi FIFA, maka jelas itu menjadi akhir dari perjalanan sepak bola Malaysia.